gangguan kepribadian itu ada yang secara tadi mungkin ada trauma atau relasi yang tidak baik, tapi ada satu sisi lagi yang ada komposisi di otak dia yang menyebabkan dia lebih, lebih gampang ke-trigger? Bisa, biasanya kan kalau dari proses, neurodevelopmental, dari zaman anak di kandungan ibunya tuh kita akan tahu dia akan stres atau enggak. Akan stres maksudnya akan lebih mudah stres atau enggak? Iya betul, jadi untuk ibu-ibu yang hamil dengan kondisi stres tuh banyak loh Bang, kayak yang ibu-ibu Indonesia paling banyak nih minim ekonomi. Atau misalnya suaminya ketahuan selingkuh lah, pokoknya aneh-aneh lah di masa-masa kehamilannya tuh biasanya pada nanti anaknya dewasa tuh ada masalah lagi. Oke. Gitu, atau yang kedua masalah, yang sekarang cukup banyak tuh, paparan media sosial, itu juga Oke. cukup banyak. Paparan media sosial menyebabkan gangguan kepribadian? Bisa, karena akhirnya kan dia jadi melihat kan, oh jadi punya target kehidupan, material yang lebih daripada seharusnya. Suaminya misalnya gajinya UMR, tapi dia pengen punya tasnya misalnya yang luar biasa gitu, yang mahal, yang nggak mungkin kesampaian, akhirnya jadi pinjol. Iya ya, tapi jadi di sisi yang lain ya, jadi kreator di zaman sekarang tuh juga kalau nggak hati-hati bisa terjebak di situ juga sih. Karena kalau kita bikin konten sesuatu, yang komen kan banyak yang bagus-bagus tuh. Betul. Gratifikasi instan tuh. Iya. Kita bikin apa langsung dapat. Betul, Itunya makanya dia kan? jadi bikin dopamin palsu kan, spike dopamin palsu kan, sebenarnya spike dopamin itu diperlukan ketika kita mencapai sesuatu yang kita upayakan. Nah jadi dopaminnya real nih, tapi kalau dengan media sosial sebenarnya bikin spike dopamin yang palsu, jadi kasarnya cepet, makanya dia adiktifnya cepat karena cepet turun juga kan. Nah ini dalam konteks mengkonsumsi atau? Ya media sosial ataupun game online, segala sesuatu Oh. yang akhirnya modelnya saya di kehidupan nyata kalah, tapi di kehidupan digital saya menang. Follower lebih banyak, like lebih banyak, main game langsung menang, biasanya dibully sekarang main game dia jadi juara mulu. Kan akhirnya mendapatkan banyak gratifikasi yang cepat ya. Iya, persoalan di kreator tuh kadang ada itu juga tuh, bahwa kita bikin sesuatu lebih cepat dapat gratifikasinya, lebih cepat dipuji karena di komen kan banyak yang Betul. bagus-bagus biasanya. Betul. Itu kalau hati-hati, kalau nggak hati-hati juga bisa jadi narsisistik dong ya Betul. sebenarnya. Jadi- Karena feedback positifnya kan dapat terus kan. Betul, jadinya kan kita nggak ada kritik ya. Sebenarnya kan yang membuat kita bisa turun ego kita tuh ketika kita dapat feedback yang benar. Terlalu negatif juga mungkin dia lama-lama depresi ya. Kayak kok gue bikin konten nggak ada yang diapresiasi kan, mungkin dia juga depresi. Sebenarnya prevalensi depresi di Indonesia sekarang itu kayak gimana sih? Apa meningkat, menurun, Sebenarnya biasa meningkat aja? sih. Meningkat. Meningkat. Dengan kasus masalah sosial, politik, ekonomi itu meningkat. Orang nggak punya duit tuh pasti stres sih Bang sebenarnya. Oke. Untuk nggak punya duit lebih dari 3 bulan itu udah pasti nggak berapa lama depresi. Nanti konsul psikiater duit lagi keluar. Nah itu yang saya nggak bisa selesaikan. Makanya aku suka bilang kalau misalnya pasien ya, masalah apapun dalam hidup tuh bisa aku selesaikan Bang. Asal dianya mau upaya, kita kasih jalan yang benar. Tapi kalau masalah duit itu aku mentok. Beneran, kalau dia bilang utang saya 20 M dok. Udah dah, saya bilang. Di level itu saya nyerah, udah gak bisa. Ya sekarang kita mau kayak gimana, yang penting lu waras bisa tetap kerja atau mau di level yang mana. Karena kalau masalahnya utang, udah bingung, saya gak mungkin. Ini ada sebagian gaji saya untuk nyumbang, kan gak mungkin juga sama-sama ripuh, makanya masih digawe.